Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Purya Putra dari 12 RPL 2. Di sini saya mengerjakan tugas uji level saya dengan menggunakan proyek PKL saya. Di sini ada tampilan dashboard. Di tampilan dashboard ini ada tampilan jumlah data, tabel, stasiun, customer, tiket, dan lain-lain. Lalu ada aktivitas penggunanya juga. Kita masuk ke controller terlebih dahulu. Untuk menjelaskan di sini, saya membuat variabel stasiun. Di dalam stasiun itu kita panggil model stasiun dengan metode count untuk menjumlah data atau menghitung data yang ada di dalam tabel stasiun. Lalu di sini ada array logs, lalu ada variabel log query dengan isi model log dengan metode al untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel semuanya. Lalu kita for each, kita perulangan, kita panggil nama variabelnya, lalu di escape, dan lalu kita masukkan ke log, lalu kita panggil lagi variabel logsnya, lalu ada name, user where id, dengan user berdasarkan id, log user id get name, dengan ambil name user id yang sedang login. Terus ada keterangan dan ada timestamp. Lalu kita review, kita tampilkan di dashboard, kita bawakan data stasiun dan lain-lain. Oke, untuk lognya kita lihat di log PHP, di mode log PHP. Di sini ada log, kita dengan metode create user ID dan keterangan. Seperti contoh kita ambil untuk customer, di sini ada log, mode log, lalu ada metode create log out user ID dengan user ID yang sedang login, lalu dengan keterangan menambah customer. Lalu di sini kita ke customer. Pertama-tama kita input data customer terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan mengaktifkan status ini di customer service. Lalu contohnya Kompas TV 2 dengan company-nya contoh Jakarta. Notanya kita berelasi, kita lihat di tabel, kita lihat di migration-nya. Di sini ada foreign ID ke center, ke tabel setter dan tabel stasiun. Untuk notanya setter, untuk not B-nya ke stasiun. Lalu kita lihat di modelnya. Di sini saya untuk ke tabel setter menggunakan belongs to, lalu kita panggil nama modelnya, lalu dengan metode class. Lalu untuk di setternya kita menggunakan hash many. Karena kenapa? Karena satu customer hanya butuh satu data setter, dan data center bisa banyak untuk customer, bisa digunakan banyak customer. Lalu seperti contoh kita nomor teleponnya ini, lalu ininya CEO, deal name-nya Dandi, ini untuknya Dandi juga, Dandi, posisinya CEO, lalu phone-nya 31, email tentang gmail.com, service-nya, project-nya, terus kita submit. Oke, karena ini statusnya tidak aktif, maka kita akan aktifkan di service. Kita ambil untuk company-nya tadi Kompas TV 2 dengan ininya status note A-nya seperti contoh kita baru submit ini, dan note B-nya udah aktif, data statusnya belum, lalu data status note B-nya juga belum. Lalu location-nya seperti contoh di Depok, lalu ini Jakarta, lalu raknya 31 switch CRS ini. Lalu di sini juga switch-nya itu kita berelasi dengan
perangkat. Kita lihat di service, model service di sini ada berhasil dengan perangkat, model perangkat dengan ini belongs to, hanya membutuhkan satu dalam satu inputan. Kita request ya, contoh ada kita ambil 20, kalau kita submit. Nah, Kompas TV 2 nih paling teratas. Kenapa? Karena kita baru di input. Kita lihat lagi di controller service ya. Di mana di sini kita order by berdasarkan create add dan dash-nya. Kita lihat paling terbaru dibuat, diurutkan terbaru yang dibuat. Lalu kenapa di sini kita nggak bisa diaktifkan? Dikarenakan kita lihat tampilan service breadth-nya. Di sini saya menggunakan if perkondisian jika status node A-nya dan status node B-nya bukan node A aktif dan node B-nya aktif, maka buttonnya itu di disable. Jika status A-nya sudah aktif, maka dia akan bisa diaktifkan. Kita contoh, kita aktifkan terlebih dahulu, node A-nya aktif, kita submit. Nah, bisa diaktifkan kan? Nah, kita pencet. Nah, lalu data Kompas TV 2-nya tidak ada di sini. Karena kenapa? Karena ditambah service. Nah, di sini itu statusnya 0, kita lihat dalam database. Kita lihat di customer. Nah, di sini 1, 1, 1, 0. Nah, kita lihat, kita restart. Nah, untuk datanya 0, maka akan ditampilkan. Selain datanya statusnya 0, maka tidak akan ditampilkan. Gitu, ini berdasarkan statusnya 0. Jika bukan 0, maka tidak akan ditampilkan di data service-nya. Lalu kita lihat ke customer, Kompas TV 2-nya sudah aktif ya. Di sini berarti kita bisa menggunakan tiket trouble. Lalu kita add Kompas TV, tambahkan. Lalu di sini kita lihat nih statusnya open. Contoh kita hold. Lalu sini ada keterangannya. Status, mengubah status dengan nomor tiket TT3, lalu name pengubahnya itu admin, lalu tanggal pengubahnya. Lalu kita close jika sudah selesai. Lalu kita back, lalu tidak akan bisa diinput terlebih lagi. Oke. Untuk terakhir kita coba delete untuk yang ketiganya. Lalu sini ada model yang kali ini, apakah Anda yakin? Kita hapus dan berhasil. Dan ya, saya Dani Kurnia Putra. Terima kasih.